Saya akan mulai teman-teman sekalian, kalau seandainya ada seseorang di antara kita dari kecil baru lahir, ibunya buang di jalanan, ayahnya tinggalkan, lalu dipungutlah dia oleh seseorang di pinggir jalan, dibesarkan oleh orang lain. Ibunya entah di alam mana, ayahnya entah di alam mana. Apakah hal ini menggugurkan kewajiban dia bakti kepada kedua orang tuanya? Dengar jawaban saya, wallahi tidak. Demi Allah tidak, teman-teman sekalian. Walaupun sejahat itu orang tuanya. Orang tuanya akan dihukum oleh Allah karena membengkalaikan kewajiban dia. Tapi tidak menutup si anak tetap wajib berbakti pada orang tuanya. Ini di saat orang tuanya sangat jahat, sangat buruk. Membuang dia, tidak perhatian kepada dia. Bagaimana kalau orang tua kita dasarnya perhatian? Ibu kita mengurus dari kecil, disusui sampai 2 tahun, ya. Kemudian ayahnya juga cari nafkah banting tulang. Sampai mungkin jual gorengan, sampai harus bekerja jadi kuli bangunan. Sangat luar biasa pengorbanannya. Maka ini lebih berbahaya lagi di saat anak itu memungkirinya. Berapa banyak di antara anak-anak subhanallah, baru saja Allah bukakan sedikit pintu rezeki. Berhasil jadi sarjana, kerja di satu perusahaan, sudah sombong dengan orang tuanya. Karena orang tuanya SD aja nggak tamat, ya dianggap remeh sama dia. Coba kalau orang tuanya yang telepon, buru-buru ditutup. Tapi kalau partner bisnisnya, siap dilayani walaupun 1 jam. Subhanallah. Kalau mudik, dia lebih baik ketemu sama teman-temannya, reunian sama teman-teman waktu masa kecil dibandingkan makan duduk sama ibunya. Minum dan duduk bersama ayahnya, menghibur mereka. Padahal ayah sama ibunya sudah menunggu dengan sangat luar biasa. Itu pun kadang-kadang dari pagi dia keluar sampai malam. Padahal cuma setahun sekali pulang kampung. Itu pun orang tuanya masih tungguin tengah malam itu. Sampai malam. Masih disiapin makan oleh ibunya. Seakan-akan tidak penting. Subhanallah. Kalau seandainya kita ini tidak diharuskan ketemu sama manusia. Kecuali kedua orang tua kita. Sudah cukup. Mereka harus menjadi orang yang paling berharga dalam hidup kita. Di masa hidupnya atau di masa meninggalnya. Ini poin garis bawahi. Maka yang masih punya orang tua masih hidup di sini teman-teman sekalian, jangan sia-siakan. Di depan mata di Jakarta sini datangin setiap hari. Minta didoakan, minta maaf. Sudah meninggal pun sama, ziarahin kuburnya, doakan, sedekah buat mereka. Cari gantinya, siapa ganti orang tua kita? Pengganti ayah paman, saudara kandungnya ayah. Pengganti ibu, saudari ibu, tante dari ibu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu hampir setiap hari datang ke dekat lututnya Abbas radhiyallahu anhu. Ini pamannya, adik ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal Abu Thalib. Maka setiap hari datang mengatakan, wahai paman, doa padaku, wahai paman, kasihanilah aku, wahai paman, maafkanlah aku. Karena pengganti ayahnya. Dan juga begitu pengganti ibu, kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu adalah penggantinya ibu. Tidak ada datang ke tante itu. Telepon dia, tanya kabarnya. Bahkan teman-teman dekat orang tua kita termasuk juga bakti pada orang tua kita. Nanti akan kita jelaskan masalah itu lebih jauh insya Allah. Maka teman-teman sekalian jangan sia-siakan. Kalau Anda masih temukan orang tua masih hidup, maka gembirakan mereka. Masukkan gembira dalam hatinya. Buat apa saja yang bisa membuat mereka ya gembira. Karena ini adalah bentuk bakti kepada kita, kepada mereka, bakti kita kepada mereka, dan juga termasuk ya mensyukuri nikmat karena sebab mereka lah kita ada di muka bumi ini. Makanya pernah ada sahabat waktu ayahnya datang ke rumahnya kemudian minta uang, ayahnya lagi perlu, dia lagi tidak di rumah dan tinggal istrinya saja. Lalu datanglah dia minta uang. Istri sang anak ini memberikan karena dia pikir ini mertuanya. Waktu si anak pulang lalu kemudian istrinya ceritakan, maka dia si anak ini marah. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya datang ke rumah tanpa izin ambil uang dari istri saya. Nabi SAW marah sama anak ini lalu mengatakan, anta wa malika li abik. Kamu dan seluruh hartamu milik ayahmu. Karena kalau tanpa ayah, tanpa sperma dari mana kita? Kita ini semua dari sperma ayah kita. Sudah cukup itu membuka balasan yang luar biasa. Karena penyebab kita ada di muka bumi ini. Bayangkan ya, cuma setetes sperma sudah cukup membuat kita sebagai anak bakti subur hidup kita. Itu saking besarnya kedudukan mereka. Maka jangan disia-siakan. Jangan buat mereka kecewa. Ibu kita pernah orang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berbuat dosa yang sangat besar. Dan dia sudah tidak tahu harus bagaimana bertobat lagi. Selalu sudah bertobat beristighfar. Tapi dia merasa masih ada beban. Apa ini? Kata Abdullah bin Umar. Apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata dia tinggal ibu saya. Kata Abdullah bin Umar pulanglah. Berbakti sama ibumu itu.
Lalu setelah pergi orang itu, orang sekitarnya bertanya, oh Abdul Iman, kenapa anda cuma suruh bakti sama orang tuanya? Dia bilang, saya tidak tahu amalan yang paling cepat membersihkan dosa-dosa seperti bakti dengan orang tua. Jangan pungkiri kebaikan mereka teman-teman sekalian. Kejar kesempatan emas. Sampai ada seorang anak muda dalam riwayat Bukhari datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau hijrah ke Madinah. Saya mau tinggal bersama anda. Sholat 5 waktu bersama anda. Berjihad bersama anda. Bersama Nabi. Di kota Madinah. Waktu itu luar biasa diidolakan. Kita pun sekarang kalau Nabi masih hidup, kita akan pindah ke Madinah kalau beliau masih ada gitu kan. Beliau sudah meninggal aja, manusia muslimin ya berbondong-bondong datang menziarahi kuburan beliau, datang sholat di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau masih hidup. Apa kata anak muda ini? Ya Rasulullah, saya mau hijrah ke sini. Saya mau sholat sama anda 5 waktu. Saya mau berjihad bersama anda. Pertanyaan pertama Nabi, kedua orang tua masih hidup? Orang yang datang dari luar Madinah jauh. Dia bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pada keduanya itulah kau berbakti. Tapi tidak suruh dia tinggal sama beliau. Suruh pergi sama orang tuanya. Saking besarnya kedudukan mereka. Maka hati-hati. Ini poin pertama yang saya ingin beratkan. Jangan sampai pungkiri kebaikan orang tua. Bahagiakan mereka. Dan tidak perlu memikir apakah orang tua saya sudah memberikan sesuatu atau belum memberikan. Cukup kita berada di muka bumi sudah sebuah kebaikan dari mereka. Mereka jauh dari agama. Kita dekatkan dengan agama. Kita doakan. Nabi Ibrahim AS punya ayah penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim AS tetap santun, ramah. Diceritakan dalam Al-Quran tentang masalah itu. Diceritakan dalam surah Maryam. Bagaimana Nabi Ibrahim AS waktu mendakwahi ayahnya dengan santun. Ayahnya sampai marah, mengusir dia. Tetap dia mengatakan, saya akan coba memohon ampun kepada Tuhanku untuk anda. Gitu. Tapi tidak memaksakan apa-apa. Memang begitu. Jadi memang orang tua itu luar biasa. Ya.